Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk terus belajar. Kali ini kita akan membahas terkait konsep biologi sel. Biologi sel itu juga disebut dengan istilah sitologi ya, berasal dari bahasa Yunani atau kitos. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Ya, apa itu pengertiannya, sifat fisiologis sel seperti struktur, ya, ragam organel atau perangkat sel yang terdapat di dalam sel itu sendiri, daur hidupnya, pembelahan, fungsi sel sampai kepada tahap dari kematian sel itu sendiri. Kalau kita lihat jenis sel berdasarkan kepada struktur dari ultrasel itu sendiri, ada dua. Yang pertama itu adalah prokariotik, ya. Ini adalah sel yang tidak memiliki membran internal sitoplasma, baik pada inti selnya maupun pada organel selnya, ya. Sehingga inti selnya itu tersebar di dalam sitoplasma. Atau dengan kata lain, sel prokariotik ini dia tidak memiliki membran baik pada inti sel maupun pada organel sel. Nah, sel prokariotik ini dia tidak memiliki organel sel. Apa yang tidak dimiliki organelnya yaitu mitokondria dan organel lainnya. Jadi yang dimilikinya apa? Hanya memiliki ribosom sebagai organel dari sel prokariotik ini. Nah, sehingga untuk jenis sel prokariotik ini, ya, ini tergolong pada organisme tingkat rendah, ya, dari filum Monera. Contohnya adalah bakteri dan alga biru. Untuk jenis itu adalah sel eukariotik. Nah, ini adalah sel yang memiliki membran inti, ya, sehingga inti selnya terkumpul, ya, pada daerah inti selnya tersebut, di mana dia memiliki dua jenis organel, yaitu organelnya yang bermembran sama organel yang tidak bermembran. Nah, sel eukariotik ini umumnya dia dimiliki oleh makhluk hidup multiseluler. Beda dengan yang sel prokariotik tadi. Kalau prokariotik itu lebih kepada tipe selnya adalah uniseluler. Nah, sehingga untuk yang kelompok sel eukariotik itu banyak ditemukan pada sel hewan, sel tumbuhan atau golongan fungi dan protista. Ya, jadi berbeda ya antara sel prokariotik dan sel. Kalau kita lihat dari bentuk selnya, ini juga dapat berbagai jenis, ya. Ada yang berbentuk bulat, ya, bulat panjang, memanjang, ya, berbentuk segi 5 atau segi 6, persegi banyak, atau dia justru pipih, ya. Nah, sel ini sangat berukuran sangat kecil atau sifatnya adalah mikroskopik, ya, antara 5 sampai 100, di mana dengan skala pengukurannya adalah mikrometer atau sama dengan mikron. Oke, kita lanjut di metabolisme sel. Ya, apa sih metabolisme sel? Ini adalah proses kimia, ya, yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Di mana pada proses metabolisme ini, ya, akan terjadi pertukaran zat antara organisme dengan lingkungannya, di mana nanti akan terjadi proses organisme itu untuk melakukan umpan balik dengan lingkungannya. Dia bisa memproses energi, dia tumbuh dan berkembang biak untuk mempertahankan hidup melalui proses metabolisme ini tadi. Metabolisme ini, ya, akan terus dialami oleh semua makhluk hidup, ya, dimana akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu adalah yang pertama adalah katabolisme. Apa itu katabolisme? Ini merupakan proses atau reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks, ya, yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa yang lebih sederhana.
Apa tujuannya? Tujuannya adalah membebaskan energi yang terkandung dalam senyawa sumbernya. Contohnya pada saat gerak dan tumbuh, ya. Nah, proses yang kedua itu adalah anabolisme, ya. Kalau anabolisme, ya, di sini terjadi proses pembentukan atau sintesis molekul yang kompleks. Dari senyawa organik sederhana dia menjadi makromolekul yang kompleks dengan menggunakan energi yang tinggi, ya. Nah, pada proses anabolisme ini dia membutuhkan energi, ya. Nah, sedangkan makromolekul kompleks yang kita maksud di sini adalah komponen dari sel itu sendiri. Misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, di mana reaksi dari proses anabolisme itu disebut sebagai reaksi endorgenik. Karena dia prosesnya membutuhkan energi bebas, ya. Beda dengan proses katabolisme tadi. Oke, kita lanjut di struktur sel, ya. Jadi sel itu strukturnya terdiri dari bagian membran sel, ya. Terus dia memiliki organel sel dan sitoplasma. Tadi kita bicara, ya, jenis sel prokaryotik dan eukaryotik. Secara struktur itu mereka berbeda, ya, jenisnya. Begitu pula kita bicara struktur sel tumbuhan dan sel hewan atau manusia, ya, itu akan berbeda. Nah, sel itu akan terdiri dari organel sel. Apa itu? Ya, organel sel ini adalah komponen-komponen yang menyusun sel itu sendiri. Ya, sama seperti halnya organ dalam tubuh manusia. Nah, apakah organel sel penting? Ya, sangat penting. Kenapa? Karena dia berguna untuk mendukung seluruh kegiatan dan fungsi dari sel itu sendiri. Kita lihat dari gambar ini, ya. Nah, dari gambar ini adalah bagian dari organel-organel sel, ya, di mana nanti organel-organel sel ini akan kita bahas satu persatu. Kita lanjut. Nah, organel sel yang pertama itu terdiri atas sitoskeleton, ya. Sitoskeleton ini adalah kerangka, ya, kerangka yang terdapat di dalam sitoplasma sel. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyokong struktur sel dan organel lain yang ada pada sel, ya. Nah, di sisi lain, sitoskeleton ini dia juga akan membentuk sentriol. Ya, sentriol ini dia seperti struktur yang berbentuk tabung, ya, yang terdapat dalam kebanyakan dari sel eukariotik. Yang kedua itu adalah mikrofilamen atau istilahnya adalah filamen aktin. Ya, ini bagian organel sel yang kedua. Nah, mikrofilamen ini adalah filamen yang tertipis, ya, dari sitoskeleton, di mana dia berbentuk seperti tongkat solid, ya, yang terbuat dari protein globular yang disebut dengan apa? Aktin, ya. Karena itu mikrofilamen juga sering disebut dengan filamen aktin karena tadi, ya, karena dia terbuat dari protein globular, ya. Makanya disebut dengan aktin dan sering disebut dengan mikrofilamen atau filamen aktin. Aktin ini berfungsi untuk membentuk permukaan dari sel itu sendiri. Kita lanjut di bagian organel sel yang ketiga itu adalah mikrotubulus. Ya. Nah, mikrotubulus ini dia berbentuk silinder berongga yang berdiameter sekitar 23 nanometer, di mana dia akan disusun oleh yang namanya mikrotubulin. Mikrotubulus ini dia ada 13 protofilamen, ya, alfa tubulin dan beta tubulin. Nah, kalau kita bandingkan dengan filamen aktin tadi, mikrotubulus dia bersifat lebih kokoh, ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah memberi bentuk dan mendukung sel. Juga sebagai transportasi dari intraseluler, ya.
sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul motor sehingga dia dapat bergerak, ya, mengatur posisi organel di dalam sel. Nah, dengan dia memiliki motor tadi untuk dapat bergerak, maka organel dapat meluncur di sepanjang mikrotubulus, ya, untuk mencapai posisi yang berbeda di dalam sel, terutama pada saat terjadi pembelahan sel, ya, atau pergerakan kromosom dalam pembelahan sel mitosis, ya, tempat pembentukan sentriol, ya, flagella dan silia, serta mensintesis dinding sel pada tumbuhan. Organel sel yang berikutnya itu adalah ribosom, ya. Ribosom ini terdiri dari asam ribonukleat atau disingkat dengan RNA dan protein, di mana asam ribonukleat ini berasal dari nukleus, tempat di mana ribosom disintesis dalam sel. Kalau kita lihat, ribosom ini terdiri atas 2 subunit. Jadi dia punya subunit besar dan subunit kecil. Nah, dalam sel ribosom, ya, itu tersebar dalam sitoplasma, ya, yang disebut juga sebagai ribosom bebas. Sedangkan ribosom lain itu menempel pada retikulum endoplasma yang disebut dengan ribosom terikat. Oke, kita lanjut. Organel berikutnya itu adalah retikulum endoplasma, ya. Retikulum endoplasma ini adalah organel yang berupa kumpulan kantong, ya, seperti membran. Dia berbentuk pipa, ya, gelembung dan kantong pipi yang meluas dalam sitoplasma sel eukariotik. Jadi retikulum endoplasma ini merupakan bagian sel yang terdiri dari atas sistem membran, di mana retikulum endoplasma ini, ya, dibagi menjadi 2 kategori, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, ya. Kalau retikulum endoplasma kasar ini merupakan organel berbatas membran, di mana dia tersusun dari suatu kantong pipih yang disebut dengan sisterna. Sedangkan komponen membran dari retikulum endoplasma kasar dan halus itu terletak ada tidaknya ribosom yang terikat pada membran yang berhadapan dengan ruang sitosoliknya. Oke, kita lanjut, ya, ke organel sel yang keenam, yaitu badan Golgi. Nah, badan Golgi atau aparatus Golgi ini adalah salah satu organel sel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi dari sel itu sendiri. Badan Golgi ini berupa kantong pipih, ya, bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ke ukuran kecil. Nah, apakah fungsi dari badan Golgi? Ini berfungsi untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Kalau kita lihat struktur badan Golgi ini mirip berkas kantong berbentuk cakram, ya, seperti, ya, serangkaian pembuluh yang menyempit di ujungnya. Nah, pembuluh yang tampak tersebut ini berfungsi untuk mengumpulkan dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain untuk diangkut ke permukaan sel, sekaligus juga menyumbang bahan bagi pembentukan dari dinding sel itu sendiri. Selanjutnya itu adalah organel selnya adalah mitokondria, ya. Mitokondria ini adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel, ya. Sehingga memang mitokondria ini sering disebut sebagai pembangkit energi, ya, bagi sel, karena mitokondria ini paling banyak dia menghasilkan energi ATP untuk sel. Mitokondria ini berisi sejumlah enzim dan protein yang membantu proses karbohidrat dan lemak
yang diperoleh dari makanan yang kita makan untuk bisa melepaskan energi. Kalau kita lihat mitokondria ini berbentuk elips ya, dengan diameternya 0,5 mikrometer ya, dengan panjang 0,5 sampai 1,0 mikrometer. Oke. Kita lanjut, yang ke berikutnya adalah lisosom. Nah, ini adalah organel sel yang juga cukup penting ya, salah satu organel sel yang mengandung enzim hidrolitik. Ya, apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengontrol dari pencernaan intraseluler. Ya, secara struktur lisosom ini terdiri dari atas enzim-enzim hidrolitik ya dan membran lisosom. Nah, untuk enzim-enzim hidrolitiknya ini jenisnya bermacam-macam, tergantung substrat apa yang akan dicernanya. Oke. Nah, untuk membran lisosom itu bertujuan untuk melindungi lisosom dari kebocoran, supaya tadi yang terkandung di dalam lisosom tadi, enzim-enzim hidrolitik di dalamnya itu tidak keluar. Ya, kalau dia keluar, dia akan memakan seluruh isi sel sehingga selnya bisa mati atau habis dibuatnya. Oke. Nah, organel sel berikutnya itu adalah sentriol. Ya. Sentriol ini adalah bagian sel yang berbentuk silinder. Ya, dia terdiri dari tubulin yang ditemukan di sebagian sel eukariotik, di mana sentriol ini dalam pembelahan sel serta pembentukan selia dan flagela, ya. Nah, sentriol juga mempunyai peran untuk perkembangan dari sentrosom. Apa itu? Sentrosom ini adalah pusat sel, ya, daerah dari sitoplasma yang dekat dengan inti sel. Yang berikutnya adalah plastida. Nah, ini merupakan organel yang amat dinamis, ya. Dia mampu membelah, tumbuh dan berubah menjadi berbagai bentuk, ya. Nah, plastida ini adalah tempat pembuatan dan penyimpanan senyawa kimia yang penting, ya, yang digunakan oleh sel. Berikutnya adalah peroksisom. Nah, peroksisom ini adalah organel yang ditemukan di hampir semua sel eukariotik, ya. Dia terbungkus oleh membran tunggal dari lipid yang mengandung protein reseptor. Nah, pada awalnya peroksisom ini memang diidentifikasi sebagai komponen untuk memproduksi hidrogen peroksida, degradasi hidrogen peroksida, dan metabolisme asam lemak yang merupakan fungsi umum untuk hampir semua organisme. Ya. Peroksisom ini juga ya terlibat dalam proses metabolisme asam lemak, asam amino, biosintesis plasminogens, yaitu efek dari fosfolipid ya, yang penting untuk apa? Untuk fungsi otak, mamalia dan paru-paru. Nah, yang berikutnya adalah inti sel atau sering kita dengar dengan istilah nukleus, ya. Ini adalah sebuah organel yang ditemukan di sel eukariotik. Inti sel ini mengandung banyak materi genetik, ya. Di dalam inti sel ini seperti apa? Kromosom, ya, kromosom, DNA, dan bermacam-macam protein. Nah, biasanya sel itu dia hanya memiliki satu nukleus saja. Namun, ada sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Apa? Ya. Jadi, ada satu sel memiliki lebih dari satu nukleus, itu terdapat di sel parenkima hati dan sel otot jantung. Nah, inti sel ya, itu ada beberapa ya sel seperti sel eritrosit dan sel trombosit, itu dia tidak memiliki nukleus. Ya, jadi dia tidak punya inti sel, ya. Fungsi utama inti sel ini untuk apa sih? Untuk mengelola gen-gen dan mengontrol aktivitas dari sel itu sendiri. Ya. Nah, selain itu, inti sel juga membantu dalam proses pembelahan sel. Ya, memproduksi dari mRNA, tempat dari mensintesis ribosom, ya, tempat terjadinya replikasi
dan transkripsi dari DNA kita, dan juga dia yang mengatur gerak ekspresi gen. Oke. Inti sel ini merupakan organel yang terbesar ya dalam sel hewan, di dalam sel mamalia juga, di mana diameter rata-rata inti sel itu diperkirakan sekitar 6 mikrometer. Dan dia menempati sekitar 10% dari total volume sel, ya. Nah, cairan yang melekat pada inti sel ini yang disebut dengan nukleoplasma. Dan nukleoplasma ini komposisinya hampir mirip dengan sitosol, ya, yang ditemukan di luar inti. Oke, kita sudah lewat dari tadi ya organel-organel sel, kita masuk kepada ya komposisi dari inti sel itu sendiri ya. Komposisi dari inti sel itu ada membran inti ya. Membran inti ini ya biasanya pada sel eukariotik itu diselubungi oleh membran inti ya, dimana secara garis besar membran inti itu terdiri dari 3 bagian: membran luar, ruang perinuklear, dan membran dalam. Nah, untuk membran luar itu seringkali terhubung dengan yang retikulum endoplasma yang ditempeli oleh si ribosom tadi, organel sel. Nukleoplasma itu adalah komposisi inti sel yang kedua, di mana cairan yang terdapat di dalam inti sel yang sifatnya adalah transparan dan kental. Nah, di nukleoplasma ini mengandung kromatin, ya, granula, nukleoprotein, dan senyawa kimia kompleks lainnya. Nah, pada saat pembelahan sel, benang kromatin ini dia akan menebal dan memendek serta mudah menyerap zat warna. Nah, inilah yang disebut dengan kromosom, di mana nanti benang kromatin ini akan tersusun atas protein dan DNA. Nah, kromosom inti sel itu mengandung banyak gen dari DNA yang tersusun dan membentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Jadi intinya setiap sel manusia itu dia mempunyai untaian DNA sepanjang 2 meter. Jadi di dalam inti sel juga terbentuk protein DNA kompleks ya, yang dikenal dengan sebagai kromatin. Nah, berikutnya adalah komposisi dari inti sel itu adalah nukleus. Nukleus ini dikenal dengan istilah anak inti ya, atau istilahnya noda ya, tebal yang ditemukan di dalam inti sel. Nukleus ini tidak dikelilingi oleh membran dan artinya sewaktu-waktu dia disebut sebagai suborganel ya. Nah, nukleus ini atau inti sel ini tadi atau anak inti ini tersusun atas fosfoprotein ya, ortospat, DNA, dan enzim. Fungsinya untuk apa? Fungsi utamanya adalah untuk mensintesis RNA dan merakit dari ribosom. Jadi fungsinya sangat luar biasa. Nah, terakhir itu apa sih fungsi inti sel? Inti sel ini mampu untuk melakukan transkripsi gen yang dipisahkan dari tempat transkripsi di sitoplasmanya. Nah, fungsi utamanya untuk mengontrol dari ekspresi gen tadi dan mereplikasi DNA di dalam sel. Fungsi dari inti sel hewan dan inti sel tanaman hampir sama, jadi fungsi dari inti sel hewan dan inti sel tanaman hampir sama. Hal ini karena fungsi dikategorikan berdasarkan sifat dari apakah dia sel prokariotik atau justru dia eukariotik. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Jika ada yang kurang paham atau ada yang mau didiskusikan, boleh komen di bawah ya. Apa saja yang pastinya dalam proses belajar pasti kita mengalami yang namanya kekeliruan ya. Oleh karena itu ya, saya mohon masukan, saran ya, dan kritikannya yang sangat membangun. Oke, jangan lupa di-subscribe ya, untuk bisa kita belajar bersama lagi di pertemuan berikutnya.
Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam semangat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.